Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pembelajaran pertama setelah kita melakukan PTS atau penilaian tengah semester. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu mengumpulkan dan membaca data. Silakan dibuka LKS-nya mulai halaman 32. Yang pertama tentang pengertian data. Apa tuh yang dimaksud dengan data? Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian yang disajikan dalam bentuk angka atau gambar. Yang dimaksud angka atau gambar, kalau angka bisa berupa tabel seperti ini, kalau gambar nanti bisa berupa diagram gambar atau disebut juga dengan piktogram. Ada diagram batang. Kalau diagram batang itu bentuknya kotak-kotak seperti batang seperti ini. Nanti ada juga garis, berarti disebut diagram garis, dan berbentuk lingkaran yang disebut dengan diagram lingkaran. Sehingga tadi saya ulangi, data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian yang disajikan dalam bentuk angka atau gambar. Terus bagaimana caranya mengumpulkan data? Caranya mengumpulkan data bisa melalui pengamatan secara langsung. Misalnya kalian mengamati pengukuran tinggi badan, berarti kalian bisa mengamati secara langsung melakukan pengukuran terhadap tinggi badan maupun berat badan. Bisa juga menggunakan atau melalui wawancara, berarti saling bertanya, itu dinamakan wawancara. Terus ada lagi menggunakan angket. Yang dimaksud angket adalah biasanya lembaran kertas yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah yang dimaksud dengan angket. Itu tadi pengertian data dan cara pengumpulan data. Membaca data yang pertama yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel, sangat mudah sekali kita membacanya. Kalian buka LKS kalian halaman 33 yang poin A, gambar yang berbentuk tabel ini. Mohon maaf karena papan tulis saya sangat besar sekali. Di sini hanya saya tuliskan sampai 3 baris saja ya. Nanti kalian untuk lebih lengkapnya bisa membaca sendiri pada LKS-nya. Di situ misalnya pertanyaannya, banyaknya sepatu yang ukurannya 35. Berarti ini ukuran sepatu 35, banyaknya berapa? Kita lihat ke samping. Oh, ada angka 5. Berarti ini menunjukkan banyaknya sepatu yang ukurannya 35 adalah 5 pasang. Banyak sepatu ukuran 35 adalah 5 pasang. Begitu seterusnya sampai garis yang ke bawah, sampai ukuran sepatu yang 40 itu. Cara membacanya seperti itu. Dilihat ukurannya berapa, terus nyamping, itu yang di samping ini menunjukkan banyaknya ukuran sepatu. Terus kalau nanti ditanyakan berapa jumlah sepatu seluruhnya yang ada pada toko tersebut, berarti banyaknya sepatu pasangan ini tadi dijumlah semuanya mulai dari baris pertama 5 ditambah 8 ditambah 15 dan seterusnya sampai baris terakhir ditambahkan, maka ketemu jumlah sepatu seluruhnya yang ada pada toko tersebut. Nanti tidak hanya sepatu, bisa juga datanya berupa nilai ulangan, berat badan, tinggi badan, hobi, warna kesukaan, makanan kesukaan, seperti itu. Tidak hanya ukuran sepatu.
Data yang kedua yaitu data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Kalian perhatikan pada LKS halaman 33 yang bagian bawah ini dan lanjutannya halaman 34 yang atas. Gambar baju-baju ini kan. Di situ disajikan banyaknya baju yang dijual pada toko Baju Mulia selama seminggu. Hari Senin ada 2 baju, ada 2 gambar baju, tetapi tidak menunjukkan bahwa hari Senin ini hanya terjual 2 baju. Kalian perhatikan keterangan di bawahnya, diagram gambar. 1 baju ini mewakili berapa baju sesungguhnya. Kalau ternyata di sini disebutkan 1 baju mewakili 5 baju, berarti pada hari Senin di gambar ada 2 gambar baju. Karena tadi 1 baju mewakili 5 baju, maka pada hari Senin banyaknya baju yang terjual adalah 2 dikali 5 sama dengan 10 baju. Yang hari Selasa, coba kita hitung ada berapa gambar baju di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 gambar baju. Bukan berarti pada hari Selasa baju yang terjual sebanyak 7 baju. Tidak seperti itu. Sama seperti hari Senin tadi. Keterangannya masing-masing baju mewakili 5 baju. Maka banyaknya baju yang terjual pada hari Selasa adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Begitu seterusnya sampai pada hari Minggu. Kalau nanti yang ditanyakan berapa jumlah baju seluruhnya yang terjual selama 1 minggu, nanti dihitung hari Senin terjual berapa, ditambahkan hari Selasa terjual berapa, hari Rabu terjual berapa, dan seterusnya sampai hari Minggu nanti ditambahkan semuanya. Ketemu banyaknya baju yang terjual selama 1 minggu. Atau kalau kalian tidak menghitung satu persatu, misalnya hari Senin tadi ketemu berapa buah, kalian bisa menghitung banyaknya gambar baju ini tadi. Hari Senin ada berapa gambar baju, ditambahkan hari Selasa ada berapa gambar baju, dijumlahkan semuanya, nanti misalnya ketemu 20 baju seperti itu ya. Berarti nanti 20 dikali 5, berarti 100 baju, misalnya seperti itu. Kalau nanti ketika dijumlahkan semuanya ternyata ketemu gambar bajunya ada 25, berarti 25 dikali 5 baju sama dengan 125. Jadi nanti mengikuti keterangan di bawahnya gambar ini. Misalnya di bawahnya gambar ini tadi 1 baju mewakili 4 baju, maka banyaknya baju yang terjual pada hari Senin ini ya. Di sini ada 2 gambar baju. Karena 1 baju mewakili 4 baju, maka banyaknya baju yang terjual pada hari Senin adalah 8 baju. Itu tadi misalnya keterangannya saya ganti 1 baju mewakili 4 baju. Jadi tergantung keterangan yang ada di bagian bawah sini. Tidak selalu setiap baju mewakili 5 baju. Bisa juga 1 baju mewakili 10 baju. Kita lanjutkan diagram yang kedua, yaitu diagram batang. Bentuknya nanti kotak-kotak seperti ini. Cara membacanya, ini misalnya saya berikan contoh di depan, nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nilainya 70, ada berapa anak? Kita perhatikan batang yang nilainya 70 tadi tingginya sampai angka ke berapa? Oh, ternyata lurus sampai angka 20. Berarti yang nilainya 70 sama dengan sebanyak 20 anak. Berikutnya
yang nilainya 80. Kita perhatikan batangnya 80 ini tingginya lurus sampai angka berapa? Nyamping lurus sampai angka 10. Berarti nilai 80 tingginya sampai angka 10, berarti banyak 10 anak. Terus nilai 90, berapa anak? Kita lihat ke atas, batang 90 lurus dengan angka berapa? Tuh, ternyata tidak ada angkanya loh Pak. Terus berarti ini nilainya berapa? Nah, kalau tidak ada angkanya seperti ini, terus letaknya pada bagian tengah-tengahnya, maka tengah-tengahnya antara 10 dan 20 itu angka berapa? Karena ini tadi angkanya sengaja saya singkat, seharusnya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini langsung saya singkat 10, 20, 30. Kalau tidak ada angkanya seperti ini, dan ternyata tingginya batang berhenti pada tengah-tengahnya, berarti antara angka 10 dan 20 ini ada angka berapa? Yang pas tengah-tengahnya, yaitu 15. Jadi walaupun yang nilainya 90 ini tadi di sini tidak disebutkan muncul angka 15, dengan kita membaca ini tadi tengah-tengahnya antara 10 dan 20 adalah 15. Terus misalnya nanti pertanyaannya berapa jumlah siswa seluruhnya? Berarti ini tinggal kita tambahkan semuanya. 5, 4. Jadi banyak seluruh siswa pada kelas tersebut adalah 45 anak. Tadi contoh diagram batang. Kita lanjutkan pada diagram yang ketiga, yaitu diagram garis. Cara membacanya sama persis dengan diagram batang, hanya saja bentuknya tidak berupa batang-batang seperti ini. Namanya saja diagram garis, berarti nanti bentuknya garis-garis. Kalian perhatikan halaman 35. Terus contoh di situ bulan Juli. Bulan Juli ini letak titiknya lurus dengan angka berapa? Naik ke atas, lurus dengan angka 3. Berarti bulan Juli banyaknya siswa yang tidak masuk sebanyak 3 anak. Bulan Agustus titiknya letaknya pada angka berapa? Kita lihat naik, nyamping lurus dengan angka 4. Berarti pada bulan Agustus banyaknya siswa yang tidak masuk adalah 4 siswa. Begitu seterusnya, sama seperti diagram batang tadi. Hanya saja gambarnya, bentuknya kalau diagram garis berupa garis seperti ini. Diagram batang berupa kotak-kotak. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Untuk diagram lingkaran kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.